Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-37 dengan subtema peran rakyat dalam perang gerilya. Para pemerhati yang saya hormati, topik ini saya sampaikan dalam kaitannya dengan pertahanan negara. Saya pada waktu mengikuti latihan kemiliteran saat masuk resimen mahasiswa pada tahun 68, saya mendapatkan materi ini yang disampaikan oleh seorang prajurit senior dari Siliwangi, di mana pada saat itu disampaikan pada kami semua tentang teori dan pengalaman perang gerilya masa revolusi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan NKRI. Dari cerita itu, ya tentu bukan hanya itu, saya juga dapat dengar dari pejuang-pejuang lainnya. Saya merasa tergolong yang beruntung. Karena apa? Karena saya mendapat cerita langsung dari pelaku perang gerilya masa lalu. Dan dari situ saya dapat melihat bahwa banyak hal-hal yang dapat kita pelajari dan juga diaktualisasikan, dilanjutkan oleh generasi-generasi penerus. Jika kita telusuri arti perang gerilya, merupakan suatu kata terjemahan dari bahasa Spanyol, guerrilla, yang secara harfiah berarti perang kecil. Dan kalau kita lihat secara global, secara negara-negara lainnya, perang gerilya ini sudah lama diterapkan, seperti di Tiongkok dan juga negara-negara lain di belahan dunia lainnya, seperti di Eropa, di Spanyol, dan sebagainya. Taktik perang gerilya sangat cocok untuk alam seperti Indonesia, karena alamnya memang dengan mudah dalam melakukan perang gerilya ini, karena ini dilakukan dengan kecil-kecilan, dengan kekuatan yang terbatas, dapat dilakukan dengan tiba-tiba, kamuflase dan sebagainya. Tetapi hasilnya dapat berdampak sangat besar. Sebagai contoh kita lihat ya, pada perang Vietnam bisa menang melawan Amerika dengan perlengkapan yang modern, dengan menerapkan perang gerilya. Berawal dari pengalaman kita masa yang lalu, di mana pada waktu awal kemerdekaan ada serangan atau agresi dari Belanda tahun 48-49 yang berhasil menduduki kota Yogyakarta. Dan saat itu pihak Belanda mengumumkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Mereka sudah berhasil merebut ibu kota waktu itu ya. Kemudian pejuang-pejuang, tokoh-tokoh pejuang seperti Bung Karno, Bung Hatta sudah ditawan. Sikap ini menimbulkan satu pergolakan, suatu semangat dari bangsa Indonesia, dari rakyat Indonesia bergelora melakukan perlawanan. Kemudian Jenderal Sudirman memerintahkan kepada pasukan yang waktu itu dikenal dengan BKR, ya, Barisan Kemenangan Rakyat, yang kemudian menjembang menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, memerintahkan untuk keluar kota melakukan perang gerilya. Kemudian dilakukanlah serangan-serangan terhadap pasukan Belanda yang relatif mempunyai pelatihan, kemampuan, juga peralatan modern. Ya. Dengan serangan-serangan di berbagai daerah, maka pasukan Belanda yang begitu kuat itu mulai kocar-kacir, mulai melemah, yang akhirnya dimenangkan oleh rakyat Indonesia. Inilah pengalaman yang sangat berharga dalam rangka kita menerapkan ya, perang gerilya pada awal-awal kemerdekaan. Berdasarkan pengalaman, kemudian dikemas dalam teori, Jenderal Abdul Haris Nasution menyusun suatu buku yang disebut dengan Pokok-Pokok Gerilya. Buku ini telah populer dan banyak digunakan di berbagai negara dalam pendidikan latihan militer, termasuk di Amerika
West Point yang terkenal itu. Teori ini diterapkan, ya, dipelajari. Kemudian juga ada seorang teman, ya, perwira cerita waktu mengikuti pendidikan di Inggris. Teori tentang gerilya ini yang disusun oleh Jenderal Abdul Hari Nasution itu dijadikan referensi, dipelajari, sehingga menjadi populer di seluruh dunia. Jenderal Abdul Hari Nasution dalam bukunya mengatakan bahwa jika suatu bangsa diserang dari luar, maka ia berusaha membina diri dalam melawan setiap ancaman. Bangsa-bangsa yang demokratis pada lazimnya terpaksa berperang karena ia diserang, bukan ia yang mulai. Tetapi karena terpaksa dia harus melawan untuk mempertahankan keberadaannya, mempertahankan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dan biasanya penyerang ini melakukan persiapan yang lebih matang dengan kekuatan yang besar, dengan persenjataan yang modern. Nah, bagaimana ini melawan ini dari suatu negara yang defensif, ya, yang cinta perdamaian, tapi lebih cinta kepada kemerdekaan seperti Indonesia. Ya, salah satu kekuatan yang bisa dilakukan adalah dengan perang gerilya. Kita menerapkan ini dalam rangka sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya di situ rakyat dilibatkan, rakyat diikutsertakan bersama TNI sebagai komponen utama. Lebih lanjut, Jenderal A. Nasution mengemukakan dalam bukunya antara lain bahwa bentuk perang juga semakin luas, semakin modern artinya, karena kemajuan teknologi. Dan untuk mencapai kemenangan, semua sumber-sumber daya yang tersedia harus digunakan, artinya bersifat semesta. Perang telah berkembang tidak hanya dalam fisik saja, artinya kekuatan militer, tapi juga di situ ada faktor ideologi, faktor politik, faktor psikologi, dan sosial ekonomis. Maka sifat serangan adalah semesta dalam pengertian mencakup semua aspek yang terkait dengan perang itu. Oleh karena itu, maka perang gerilya harus didukung oleh kekuatan ideologi juga. Kemudian semangat perjuangan, rela berkorban untuk mencapai kemenangan. Artinya gerakan-gerakan gerilya dilaksanakan dalam konteks yang luas, yang terkait dengan berbagai siasat yang dilakukan untuk melakukan serangan terhadap musuh. Jika kita pelajari Perang Dunia Kedua yang lalu dengan menggunakan teknologi yang sudah canggih, termasuk bom atom, telah menewaskan sekitar 70 juta jiwa umat manusia. Sangat mengerikan, ya. Tentu tidak ada lagi di dunia ini sesungguhnya yang ingin melakukan perang seperti itu. Tapi faktanya setelah Perang Dunia Kedua juga terjadi perang di mana-mana antar bangsa, antar negara. Dan sekarang ini kita lihat juga Perang Dunia Ketiga, ya, membayangi akibat daripada globalisasi. Nah, dalam rangka itu tentu kita harus waspada, harus siap, ya, menghadapi segala kemungkinan. Perlu selalu dikembangkan kekuatan kita dengan sistem pertahanan rakyat semesta, dengan TNI sebagai komponen utama didukung oleh rakyat yang kita pilih sekarang ini dengan komponen cadangan dan komponen pendukung. Jika kita lihat upaya TNI, artinya pemerintah dalam hal ini, sudah terus meningkatkan profesionalisme dengan dukungan alat utama sistem pertahanan atau alutsista, ya, yang semakin canggih. Perlu dukungan rakyat terlatih yang bisa melakukan upaya untuk mendukung kekuatan utama kita. Nah, dalam rangka ini maka menurut saya perang gerilya ini harus kita kembangkan sebagai suatu sistem ataupun teori, ya, kekuatan kita untuk melawan setiap invasi yang mungkin terjadi. Maka saatnya kita mempopulerkan, saatnya kita memperkenalkan secara luas kepada masyarakat, dan juga melakukan upaya pendidikan dan juga mungkin latihan berupa simulasi
agar masyarakat tahu apa yang dia lakukan apabila terjadi perang global, melawan invasi pada masa yang akan datang. Nah, terkait dengan komponen cadangan yang sudah ada sebagai kekuatan dari sipil, ya, kelompok sipil, supaya tidak idle karena sudah dilantik dan tidak ada perang, menurut saya mereka ini perlu dijadikan sebagai, katakanlah, tenaga-tenaga inti, ya, pasukan-pasukan inti dalam perang gerilya. Artinya dalam keadaan damai seperti ini mereka bisa dimanfaatkan, digunakan untuk ikut serta mempersiapkan medan dalam melaksanakan perang gerilya apabila itu memang saatnya harus dilaksanakan. Apa saja itu? Misalnya, kita sebagai rakyat ini tentu berpikir kalau terjadi perang, kemudian kita menerapkan perang gerilya, kemana saya perginya? Kemana saya berkoordinasi? Kemudian kalau saya masuk hutan, apa yang saya lakukan di sana? Dan kira-kira dari mana logistik untuk makan? Ini namanya perang gerilya, darurat. Nah, tentu ini harus dijawab dengan suatu konsep yang bisa diterima ataupun dipahami oleh setiap warga negara. Dalam kaitan itu tentu perlu, ya, beberapa hal, ya, yang bisa disiapkan dari awal. Di samping ada latihan-latihan kepada mereka ini yang ikut serta, ya, sebagai rakyat terlatih nanti dalam mendukung TNI, perlu disiapkan misalnya jaringan, ya, jaringan dari pelaksanaan perang gerilya ini. Kemudian di mana pos-pos utamanya yang kira-kira bisa menjadi tempat koordinasi, simpul-simpul koordinasi, kira-kira begitu. Kemudian kalau kita di hutan itu, ya, kemana kita cari makan? Apakah kita disiapkan makanan dan sebagainya? Kalau kita lihat latihan-latihan tentara dalam jungle survival, ya, masuk hutan nggak ada makanan. Bahkan kita lihat mereka berupaya mencari apa yang ada, bahkan ular pun ditangkap untuk dijadikan makanan. Nah, tentu kalau dalam perang gerilya yang disiapkan untuk itu, tentu perlu dari awal disiapkan. Misalnya tanaman-tanaman yang menghasilkan, ya, yang menghasilkan di hutan tentu banyak di negara kita yang bisa dijadikan sumber pangan, menjadi gudang pangan perang gerilya. Apa saja itu? Ya, tentu para ahlinya dapat bisa memilah-milah ataupun menentukan ini tanamannya, ini makanannya, ini buahnya, ini ada umbi. Nah, mestinya kita jangan hilangkan itu dari hutan, justru kita kembangkan dalam rangka persiapan gudang pangan kalau kita terpaksa melakukan perang gerilya melawan agresor dari luar negeri. Saya mempunyai keyakinan apabila perang gerilya ini menjadi satu identitas kita sebagai kekuatan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman dari luar. Negara-negara yang ingin invasi ke Indonesia mungkin bukan hanya 100 kali, 1000 kali berpikir untuk bisa mempertimbangkan kembali melaksanakan niatnya itu, karena dia akan berhadapan dengan kekuatan rakyat yang siap perang, siap bergerilya bersama TNI, bersama kekuatan rakyat dalam rangka sistem pertahanan rakyat semesta. Saya mempunyai dugaan seperti itu karena teknologi canggih sekarang ini dapat dilawan dengan perang gerilya dengan dukungan alam seperti kita. Sulit pasukan-pasukan kita termasuk rakyat terlatih ini masuk hutan dideteksi, bisa sekejap dia menghilang di lembah-lembah, di gunung-gunung, kemudian dalam sekejap juga bisa keluar untuk menyerang lawan dengan mendadak, dengan cara-cara sabotase, penyamaran, dan sebagainya dan sebagainya. Dengan penjelasan singkat di atas, saya ingin menyampaikan beberapa saran, barangkali ada manfaatnya. Pertama adalah meyakinkan masyarakat bahwa perang gerilya merupakan taktik perang yang ampuh mendukung TNI dalam melakukan perlawanan bersenjata terhadap setiap pasukan asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka bela negara.
dari invasi harus kita antisipasi ini ya. Walaupun dalam keadaan damai katanya, perang mungkin ya tidak terjadi dalam waktu, tapi kelihatannya tanda-tanda untuk perang global ini ya semakin menguat. Jadi kita harus siap untuk itu. Apapun yang terjadi, rakyat dan TNI, rakyat bersama polisi siap untuk melakukan perlawanan. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi dan menghadapi invasi dari negara lain, perlu ada persiapan perang gerilya itu sejak dini, ya. Jangan nanti kalau sudah terjadi baru kita siap. Ini berbahaya ini. Duluan kita hancur baru bersiap. Nah, perlu ada persiapan sejak dini. Mulai sekarang perlu dikembangkan, disosialisasikan bahwa perang gerilya inilah salah satu benteng kekuatan, bahkan mungkin benteng terakhir kita dalam mempertahankan NKRI ini dari serangan musuh, terutama dari luar negeri. Apa yang harus persiapkan? Antara lain adalah, tadi saya sudah singgung, peta gerilya itu di mana tiap daerah. Katakanlah di Bogor misalnya ya, mana petanya ini? Kira-kira kalau perang ini saya harus kemana ini bergabungnya? Di mana pos-pos utamanya? Kemudian di mana gudang pangan alami yang ada? Ya. Jadi kita bisa rakyat ini berperan cepat, ya, mengambil sikap posisi, ya, bergabung dengan teman-teman lainnya, di mana tempatnya dan apa yang harus dilakukan, kira-kira seperti itu. Kemudian ya agar komponen cadangan dan komponen pendukung tidak idle, ya, karena mereka sudah disiapkan demikian rupa, sementara perang tidak ada, dapat dimanfaatkan menurut saya untuk persiapan ini. Artinya mempersiapkan satu medan perang gerilya di daerah masing-masing, kemudian dilakukan mungkin simulasi, ya katakanlah, ya, melakukan satu latihan simulasi, melibatkan rakyat setempat, tokoh-tokoh masyarakat, ya, dalam kelompok kecil-kecil, ya. Karena di lingkungan kita ini tidak mudah, ya. Kita lihat banyak ya gunung, banyak hutan, ya, lembah, tapi kita belum tentu tahu itu dari mana ke mana itu harus kita lalui supaya efektif, ya, dalam rangka perang gerilya. Yang ketiga, dalam keadaan damai seperti sekarang perlu terus dikembangkan suatu kekuatan kita dalam mengantisipasi dan mengelawan, ya, ancaman-ancaman non militer. Dan untuk itu perlu ada satu konsepsi yang bisa kita kembangkan bersama. Bagaimana melawan perang narkoba, perang melawan radikalisme, perang melawan terorisme, perang melawan korupsi dan sebagainya ya. Ya tentu konsep ini bisa berbeda-beda, tetapi secara umum itu bisa dikonsepsikan menurut saya. Nah, ini kita harapkanlah ahli-ahli strategi ini bisa merumuskan untuk bisa kita jadikan sebagai panduan kelak di kemudian hari. Baiklah para pemerhati yang saya hormati, kira-kira demikian sebagai pandangan ataupun masukan, ya, bagi berbagai pihak, bagi masyarakat. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.